Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat beraktivitas, selamat menonton video. Guys, hari ini aku sedang mengerjakan proses tune up pada sebuah mesin 1TR nya Innova bensin ya, tahun tua 2004. Memes. Aku hampir selesai ya guys ya, hampir selesai kita ngerjain proses tune up nya. Karena tune up itu sebenarnya nggak perlu buka-buka ini karena nggak ada setelan klep di sini, karena di sini pakai HLA ya guys. Jadi ini dibuka cuman karena beres ini yang bocor-bocor, jadi di sini ada bocor. Nah, kenapa bocor ini ya guys, ini kan harusnya karet, lah sampai tadi plastik ini gitu guys. Oke guys, sampai jadi kayak gini nih. Waduh, ngeri guys nih, patah-patah nih yo, sampai jadi kayak gini. Efeknya jadi bocor-bocor. Terus enek sing kurang ngerti, ternyata banyak tanya. Bagus ya guys yo, daripada enggak sama sekali. Gini, kenapa lubang busi atau koilku sering kerendam oli mas? Ini loh, di sini mungkin mulai keras sama kayak yang tadi itu, makanya oli bisa masuk ke sini nih, masuk ke sini ya. Olinya kan dari sini nih, dari ruangan ini masuk ke sini, masuk, makanya kuilmu basah. Terus jangan dibiarin lama-lama. Kalau lama-lama kuilmu basah ya susu mati kuilmu gitu kan, karena koilnya kerendam gitu. Terus ini luar sini, kalau mulai pada mati biasanya bocornya keluar don. Wah gila nih toh, kotor toh, itu udah tak cuci kemarin bayo rakaruan. Nih depan nih masih kelihatan tuh. Piye jalan nyuci nih ngono ki. Jadi nanti nyucinya perlahan ya guys. Pakai treatment tukang salon, biar tukang salonnya yang ngatur, nanti dibersihin. Terus busi, kenapa aku selalu cerewet? Sering-sering perhatiin busi, minimal kita cek busi 1 tahun sekali. Busi ini habis tuh, gapnya jaraknya jauh toh, lama-lama bikin koilmu mati juga. Nih yang baru deket toh gitu. Terus ini koilnya yang barusan tak cuci, tak bersihin ya guys. Ini dicopot-copotin biar gak ada lagi tersisa oli di sini gitu loh. Copot-copotin gini biar bersih yo. Terus filter bensin, filter BBM. Nah, kenapa aku selalu cerewet? Filternya itu harus diganti, filter oli, filter BBM, filter udara yo. Kalau filter udara nanti kejadiannya bisa sama kayak Innova diesel yang kemarin, turbonya jebol. Tapi karena ini nggak pakai turbo, kemungkinan besar klepmu cepat bocor gitu kan. Terus filter BBM ngaruhnya sama apa? Berat, tarikan berat. Isinya kayak gini Ki. Nah, apa kuwi? Kopi. Coba tak tiup ya guys. Delok. Kayak ngono kok kon tarikannya nggak berat. Terus tips, jangan pernah bersihin filter bensin yang model begini karena kita nggak bisa lihat dalamnya yo. Sampai nyoba bersihin berkali-kali sampai habis minyak atau bensin sekitar 5-10 liter, nggak bakalan bersih karena saringannya itu di dalamnya berlapis-lapis. Sebenarnya cuman kayak kardus sih, berlapis-lapis, makanya dia tetap tertinggal kotoran meskipun sedikit gitu kan. Dan setelah dibersihkan hasilnya juga nggak bakal maksimal, cuman beberapa saat gitu kerasa enaknya lagi kan. Terus nanti balik lagi gitu lagi karena memang saringannya udah pada mampet gitu kan. Wajib ganti yo, jangan pernah dibersihin. Kalau kalian nonton di video-video sebelah, video-video sebelah mana bikin tarikan enteng cukup bersihin filter BBM, bohong. Coba, kalau nggak percaya sampai nyoba sendiri-sendiri di rumah yo. Nyopotnya gampang kok, tinggal pencet-pencet aja. Nggak pakai kunciannya cuma 10 di bracketnya nih di lubang bracket 3 baut nih ya kan, tinggal pencet-pencet sini nih.
konektornya pencet cabut, bawah pencet cabut, dah yo. Cucian sampai habis bensin berapa, 5 atau 10 liter, nggak bakalan bersih, pasti tetap ada tertinggal. Beli kan murah toh guys, pakainya juga tahunan. Oke guys, ini dipasang dulu, nanti kita lanjut sampai nyalain sambil nunggu idle learning ya guys yo. Oke guys, setelah covernya kita pasang, penampakannya jadi begini yo, cover silinder headnya. Nah, cover yang jenis plastik gini kan mesti hati-hati ya guys, makanya tadi nggak tak videoin. Jadi ngencenginnya itu mesti pelan-pelan dan lama banget guys. Bautnya sih sedikit yo, cuman lama karena kita harus kencengin tengahnya sini dulu sampai rata. Kita kencengin kelilingnya ini, silang, kencengin tengahnya lagi gitu, dan gitu terus sampai kita ketemu kenceng beneran ya guys yo. Oke, kita tinggal pasang businya. Ntar dulu businya. Businya itu kan kalau rekomen dari buku manualnya angkanya 90 atau 100 ya guys. Jadi kita cari di 90 nya aja ya, 90 atau 100, kita kasih 90 aja biar lebih awet ya guys ya. Oke guys, saya ambilin tripod dulu guys. Yuk lanjut guys, jadi kita kasih di angka 90 ya guys. Tuh, itu kan masih sisa, kita rapetin dikit lagi. Oke, 90, kita kasih 90 ya guys, empat-empatnya. Oke, setelah kita selesai ngukurnya, kita pasangin koilnya ya guys yo. Nah, kita pasangin karet-karet koilnya dulu. Sambil kita periksa guys, di bagian koilnya sini ada keretakan enggak yo, mumpung udah kering. Di sininya yo, di sini nih biasanya ada bocor di sini karena retak, atau di sini nih, pas di sini nih. Nah, mumpung ini udah kering, sambil diteliti ya guys yo, sambil kita pasangin karet-karetnya. Kolore ya guys, kolore. Aman guys, kayaknya sih aman guys. Jadi ini sampai tak amplas guys. Nah, ini gini nih contoh nih. Yo, nemu kan? Ketok ora guys? Nih, retak nih. Yo. Percaya toh? Kalau koilmu kerendam oli bisa-bisa gini. Ini tapi belum mati. Cuman nggak tahu setelah dicuci ini yo. Karena mungkin kemarin kerendam. Oke. Kita ketemu satu toh. Nah, gini nih. Jadi sebenarnya koil itu tetap benda yang punya rasa tingkat rasa penasaran tinggi gitu. Jadi sifatnya tidak mudah puas ketika dia tidak mendapat ground yang sesuai keinginannya. Dia akan mencari ground terdekat yang sesuai keinginannya, makanya ngono kuwi mau. Jadi timbul pecah nih lagi nih, satu lagi nih. Oke, fokus. Aduh, di kamera ini ra fokus sih. Nah, nih yo, kelihatan nggak? Nah, kelihatan toh, dua koil kita nemu pecah yo, buat sekalian buat laporan sama ownernya, bos, koilmu pecah loro bos. Jadi kemarin nggak ketok bos, nih kemarin nggak kelihatan, sekarang kelihatan gini bos. Satu lagi nih, dua pecah ya bos. Mudah-mudahan aman.
Tapi nanti kalau nggak aman kita tetap mesti beli bos, 2 koil. Coba diperiksa lagi guys, siapa tahu masih ada lagi. Soalnya yang sering pecah di sini nih guys, sering banget aku nemu di sini pecah gara-gara si koilnya kerendam oli atau businya nggak pernah ganti gitu kan. Aku pernah nemu businya ini gapnya sampai elektrodanya itu sampai nempel ke keramiknya sini nih. Jadi koilnya pecah-pecah di sini semua kayak tadi itu, empat-empatnya. Setelah tak ganti busi sekitar 2-3 bulanan kemudian muncul koilnya bocor. Yo wis jika pak nih nggak kena toh, jadi mesti kita beli gitu karena ruangannya juga udah kering, terus nggak ada oli toh. Ini kan jadi yo nyari masa terdekatnya gitu loh, karena ini di dalam gini toh. Nah masuk gini, jadi dia nyari masa di dindingnya karena dindingnya itu masa gitu kan. Oke wes ngene iki, kita lihat hasilnya langsung yuk guys. Iki nggak usah tak video ininya yo, ini tak lap-lapin dulu, kita langsung pasang, nanti tunggu nyalain yo. Oke guys, jadi koilnya tadi udah gitu aja, biarin yuk guys sementara. Piye kira kunci kayak tripod ini guys, kelihatan nggak guys? Kelihatan yo. Oke kelihatan. Jadi kita pasang businya itu jangan dijatuhin yo, kalau dijatuhin nanti takutnya gapnya sini rapat yo. Tancepin di kunci businya gini, masukin yo, masukin. Oke sampai pol kan, kerasa nggak ada dratnya yang selek, jadi nanti tinggal kencengin pakai kunci yang beneran gitu, pakai kencengin sampai kenceng bener. Oke ini udah dipasang, aku ngerapiin kabelnya dulu, nanti kalau udah rapi kita lanjut lagi guys. Oke guys, rapi-rapinya udah selesai yo. Ini tadi cuman tak siramin pakai ini, pakai solar dikabutin yo guys. Gini kan kelihatan kayak basah-basah gitu. Nanti ketika owner nyuci di tukang setim, kotor-kotoran yang nempel-nempel itu udah langsung ke bawah ya guys. Jadi nggak perlu kita salonnya susah-susah kan. Gini kelihatannya kan udah mending, cuman kok kayaknya pekerjaan konyol ya, disiram-siram gini. Tapi jangan sampai terlalu basah ya, disiram-siram gininya, dikabutin, yang penting nempel. Ini nggak basah loh guys, tuh nggak sampai basah minyak gitu, cuma nempel, dia lembab gitu aja karena cuacanya panas. Terus di kamera kelihatannya glowing ya guys, glowing. Nah gini, ini tinggal nyalain. Sik guys, suruh tak kencengi. Nah intake manifoldnya belum tak kencengin. Nah nanti setelah selesai ini kita boleh colokin scanner, karena ini mobilnya tahun tua ya guys. Jadi kalau misalnya kita pakai scanning yang murahan itu versinya 2,7, kita baca data streamnya ya, kita baca data streamnya. Kalau sekiranya sistem bahan bakarnya itu kurang maksimal, kita bisa setting AFR nih ya. Kita bisa setting itu sama kayak Avanza gitu, tapi nunggu temperaturnya dapet, dibaca ke scanning berapa baru kita bisa setting. Jangan sembarang setting yo, supaya kita dapat campuran bahan bakar dan udara yang tepat gitu. Yuk kita nyalain. Tips ya guys, tips nyalain mesin yang barusan tune up atau barusan dicopotin, apalagi kita nyopotin filter BBM yo. Jadi kita mesti pancing filupamnya dulu beberapa kali untuk dapetin pressure yang cukup di full rail yo. Jadi kita kontak on, ini kan jenis ini kontak on nggak nyala tuh kan.
nggak ada denger kan suara fuel pump, tapi kalau diginiin denger nggak gitu kan. Ya, 2 3. Oke, kita tinggal start engine. Nah, tujuannya apa kalau kita pancing dulu? Supaya kita nggak perlu start panjang meskipun kita barusan nyopotin gitu guys, kasihan baterai, dinamo starter gitu kan. Makanya kita mesti pancing dulu supaya pressure-nya dapat, baru kita langsung start engine, langsung nyala engine-nya meskipun agak panjangan, tapi nggak sepanjang ketika kalian tanpa pancing dulu, panjang baru nyala. Oke, ini kita tinggal nunggu idle learning biar dia learning dulu ya, learning otomatis biar dia nanti turunnya seberapa, nanti kita bisa setting AFR. Oke guys, prosesnya gini. Pokoknya gitu ya guys, pokoknya gitu ya wis, ngene iki kurang lebihnya ya pekerjaan pada pagi hari ini, kelanjutannya yang kemarin, karena kemarin itu startnya ngelos ya. Sekarang udah oke, dipancing-pancing bisa, start nyala langsung bisa, tinggal kita cek AFR settingannya biar pas, biar BBM nya nggak terlalu boros ya guys. Oke, sekono lah guys yo. Oke, sekian dulu dari saya. Salam dari saya Arif Bayu Wicaksono yang bertugas. Salam mekanik desa paling konyol.